Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Monggo Bu, silakan. ini Silakan. Silakan duduk. Silakan Ibu. ya, Silakan. Ini udah saya siapin dari tadi. Udah dingin ini saya udah dari tadi ini. nggak usah repot-repot. Capek loh. Silakan. Ini dengan Ibu Yuli. Iya, Ini dengan Ibu Yuli. Ini dengan anak saya Raya saya. Ibu Yuli dari mana asalnya? dari Surabaya. Dari Surabaya. Ke Malang tadi dari jam berapa? Dari pagi tadi Pak. Saya Dari pagi. Terus langsung ke sini. ke jemput anak saya dulu. Langsung ke sini. Iya, Mas Raya, di Malang atau dari Surabaya juga? Ya, di Malang. Di Malang. Kuliah di mana? Di UIN. Di bisa? Enggak iya. Oh iya. Ada teman saya dulu kayak gitu. Oh iya. Iya, dosen dulu tapi udah enggak sekarang. Gimana kabarnya? Dari Mas Raya? Ya, Sehat. Dari Bu Yuli gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Tapi kembali ke tujuan saya ke sini yang sudah saya bilang ke Bapak itu, saya itu khawatir sama anak saya Pak. Saya cemas selama anak saya kuliah di Malang itu kok berubah gitu loh Pak. Gimana? Kenapa anak saya kok sekarang main judi online gitu Pak? Soalnya kan anak saya itu, yang saya tahu anak saya itu anak baik-baik gitu Pak. Jadi saya nggak tahu harus gimana kok bisa main judi online gitu. Mungkin itu gimana Bu awalnya bisa diceritakan dari Ibu kok bisa sampai tahu terus dari perkembangan saya sendiri gimana bisa diceritakan? Karena anak saya ini dirantau Pak ya. Saya di Surabaya. Bahkan rumah saya jauh. Tapi tiba-tiba itu ada orang ke rumah. Saya pikir itu temannya Raya atau siapa gitu. Ternyata waktu saya tanyai itu debt collector. Ya, saya bingung kenapa bisa ada debt collector ke rumah gitu. Saya tanyai, ternyata anak saya ini ikut kayak judi online gitu loh Pak. Saya nggak tahu itu kayak gimana gitu. Yes, nggak tahu lah Pak gimana anak saya ini. Dari Mas Raya, apa benar dari Ibu tadi perkataan Ibu tadi? ya benar sih Pak. Saya memang ikut sejajarnya. Dari Mas Raya mungkin bisa diceritain itu gimana kronologinya kok bisa sampai sambil judi online Ya, berjumpa kali ya saya itu memang ikuti video online itu ya karena nyari senang-senang keseruan baru sih Pak. Aku kata gitu. Ya sebenarnya juga saya juga merasa nggak nyaman sih di rumah itu, karena di rumah itu saya biasa itu dituntut ini, disuruh harus ini, nilai tinggi, kita tinggi, harus kuliah bekerja apa, uang jajan juga sedikit, jadi ya saya merasa nggak nyaman aja di rumah. Tapi itu bukannya kamu tambah enak Iya, Mas? iya kan. sebentar Bu, sebentar ya. Soalnya kan tinggal saya yang kerja kirim uang. Oh ya, uang jajannya sedikit lah Pak. Sebentar. Mungkin di sini kita sepakati ya kalau kita mendengarkan dari mungkin tadi saya udah tanya ke Ibu, nah sekarang tanya saya biar saya cerita itu Bu, dari penjelasan Mas saya gitu. Iya. Ini bisa ya. Ya Pak. Ya, ya saya sebenarnya juga kaget sih dengan dunia luar. Maksudnya saya kan memang di rumah kan memang kayak dikekang, maksudnya saya bisa lepas di Malang itu kayak wah enak gitu. Ya akhirnya ya saya udah ikut judi online. Ya saya juga ikut judi online juga, saya senangnya juga gara-gara kalau menang itu ya dapat banyak gitu. Menang kan dapat kan juga kan besar. Jadi uang yang kamu kirim itu uang judi itu nak?
Pak, lihat anak saya Pak. Mungkin biar bisa dilanjut ya Bu ya. Iya, ya ya itu bro mau cuci ya mungkin itu sih saya cuma. Baik, dari Mas saya sendiri kan udah menyadari gitu, udah tahu kalau Mas Raya itu main judi online. Mungkin dari Mas Raya sendiri setelah kejadian ini, Ibu kesini kan tahu tujuannya Ibu kesini buat apa kan? Buat nangani masalahnya Mas Raya ini kan. Nah dari Mas Raya sendiri ini apa? Ada rasa kayak rasa bersalah atau rasa kayak getun gitulah setelah ikut judi online, Iya setelah sih Pak, kejadian online. saya juga nggak nyangka sih kalau bisa sampai kena ke orang tua gitu. Ya, ya. Jadi Mas Raya sendiri juga ngerasa kalau itu Mas Raya merasa bersalah lah ya. Iya. Jadi Mas Raya sendiri juga menyadari kan kalau judi online itu menurut persepsi banyak orang itu juga nggak bagus kan ya. Iya. Tahu ya, udah tahu. Nah dari Ibu sendiri tadi juga udah bilang kalau Mas Raya, Ibu itu kayak nggak pingin Mas Rayanya itu terus ada di dalam lingkaran judi itu. Mungkin dari Mas Raya sendiri apa ada niatan ataupun keinginan untuk sembuh dari lingkaran judi online itu? Ingin ya, ada keinginan kan pasti ya. Nah, kalau ada keinginan, jadi udah sinkron kan sama ibunya tadi, ibu juga ingin anaknya sembuh dari judi online. Nah, di sini mungkin ada hal lagi dari ibu yang apa? Ya, tujuan saya kayak bukan tentang raya sih Pak itu, tapi saya cuma pengen raya ini kan harapan keluarga sih Pak. Raya kepingin anak saya Raya ini IPK-nya tinggi kayak gitu, terus punya pengalaman yang luas, pengetahuan yang luas ya itu kan Pak, sama ingin punya pekerjaan yang sekiranya nggak seperti saya gitu loh Pak, ingin anak saya sukses gitu. Kan Raya ya tahu sih Pak, kalau saya ini single parent, saya bekerja sendiri, saya mencari uang sendiri buat keluarga, buat Raya juga gitu. Saya bukan menuntut Pak, tapi kayak pengen Raya kedepannya sukses gitu loh Pak, supaya bisa bantu keluarga, bantu keuangan keluarga. Itu tujuan Ibu. Mungkin dari ibu ada lagi yang menurutnya? Apa? Nah, ini mungkin dari Mas Raya sekarang ya. Tadi ibu kan udah bilang ibu tadi kayak menurut Mas Raya kerja nilainya tinggi itu bukan semata-mata itu menuntut kepada Mas Raya, tapi itu harapan gitu deh. Iya. Harapan pada Mas Raya kan. Mas Raya juga anak sematawayang, ibunya juga sendirian pengen pulang mencari biaya buat Mas Raya, jadi cuma itu harapan ke Mas Raya. Mungkin dari Mas Raya tadi kan menganggapnya itu apa Mas Raya, beban ya, beban tadi. Mungkin dari Mas Raya bisa memahami ibu sedikit. Di sini dari Bapak bukan menyalahkan ibu atau menyalahkan Mas Raya, enggak. Mungkin dari sini ada miskomunikasi dari ibu dan Mas Raya. Itu ibu menganggapnya itu harapan kepada Mas Raya, harapan ibu kepada anak gitu nggih. Iya. Terus Mas Raya malah menganggapnya atau menganggap itu sebagai tuntutan. Jadi kalau ibu bilang apa-apa itu jangan dibuat tuntutan. Kalau saran saya ya jangan dibuat tuntutan, itu kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua, seperti itu ya. Jangan dianggap itu sebagai tuntutan. Mungkin dari Mas Raya ada pendapat lain? Ada undang-undang? Iya Pak, saya mencoba memahami. Mungkin dari sini bisa diambil
benang merah ya Bu ya, diambil kesimpulan bahwa ibu dan Mas Raya ini ada miskomunikasi terkait keseharian atau komunikasinya di rumah. Kan ibu di Surabaya kan ya, Iya. ibu di Surabaya, Mas Raya di Malang, mungkin komunikasinya kurang terjalin dengan baik. Nah, dari sini benang merahnya itu yaitu tadi komunikasinya harus diperbaiki lagi ya, nggak boleh nggak boleh saling gimana, kalau anak sama orang tua itu harus mana saling ngerti lah. Sebagai orang tua juga kita ya sama-sama orang tua lah Bu, gimana mungkin anak muda itu memang beda emang kadang itu ya gitu, kadang kita harus juga ngertiin pikiran mereka pun juga. Pada Mas Raya nggih, kami sebagai orang tua pun juga ingin mengerti gitu, jadi kita saling mengerti. Nah kedepannya lagi mungkin Mas Raya bisa, kan kalau di Malang bisa sering-sering hubungin ibu juga sering-sering hubungin Mas Raya biar komunikasi terjalin. Kalau ada apa-apa Mas Raya dibilangin ke ibu ya, jangan dipendam sendiri. Tiba-tiba ada apa-apa, nah nanti takutnya keluarga nggak enak gitu ya Bu ya, Mas Raya nggih. Nah, mungkin kesimpulannya itu ya tadi miskomunikasi. Nah untuk jalan tengahnya mungkin ada alternatif dari saya, apa boleh Bu buat ada alternatif ini? Alternatifnya itu yang pertama itu ya tadi persamaan persepsi dari ibu dan Mas Raya itu saling ngerti, membangun komunikasi yang baik lagi supaya kedepannya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali kayak Bu itu Mas Raya itu pada setuju ya? Setuju Pak. Setuju Mas Raya tadi, nanti ibu nanti Mas Raya itu mungkin yang kedua itu saya menawarkan kepada ibu, kepada Mas Raya, kan Mas Raya jauh dari rumah kan Bu di Malang, itu mungkin bisa pindah kampus ke dekat-dekat rumah di ibu tinggal di Surabaya, itu gimana Bu? Ya saya setuju Pak, supaya pengawasan saya itu nggak terlalu jauh gitu Pak. Mungkin dari Mas Raya gimana kalau pindah Pokoknya nggak setuju Pak. Kenapa? Karena saya sudah semester 6 juga dan semester akhir dan ya nanggung Pak. Kalau ngomong dari awal kan juga nggak bisa umur, jadi melanjutkan aja. Lanjutkan lawan gitu. Iya. Jadi nggak mau ya kalau pindah kuliah, biar ibu bisa mengawasi gitu loh Mas Raya. Iya Pak, tapi nggak bisa. Gak apa-apa. Jadi di sini Mas Raya nggak mau, biar sama enaknya Bu ya. Mungkin di skip saja mungkin dari alternatif yang kedua. Nah alternatif yang ketiga itu mungkin Mas Raya jurusannya tadi apa? HKI ya, hukum keluarga Islam kan. Ada Islamnya kan ya di UIN, apalagi itu mungkin bisa dimasukkan ke pondok, gimana Bu? Bagus nih Pak. Ya, kalau Gimana Mas Raya? saya juga nggak bisa Pak, soalnya saya itu background dari satu SMA negeri. Tapi itu Saya nggak, bagus. iya, tapi saya itu nggak biasa, nggak nyaman hidup bareng gitu loh, hidup bareng sama teman-teman. Nggak mau ya jadi. Ya, ada. Tapi enak loh Mas Raya, di pondok-pondok mahasiswa itu boleh bawa HP kok. Iya, tapi saya nggak nyaman Pak, saya orangnya introvert. Nggak apa-apa. Agak susah memang Pak anak saya. Nggak apa-apa Bu, ya emang gitulah anak muda pengen bebas biasanya gitu. Ya nggak apa-apa kok. Jadi nggak mau ya kalau mondok-mondok gitu ya. Buat teman. Nggak apa-apa. Jadi kalau nggak mau ya jangan dipaksakan aja Bu, nanti takutnya ya malah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan lagi kan. Mungkin lanjut aja, mungkin ini apa ya, saran terakhir dari saya, alternatif yang terakhir dari saya. Kan saya ada di Malang, mas saya di Malang juga kan. Nah itu sekitar setiap malam Ahad, kalau malam Minggu itu ada kajian dari Habib Anis itu Nawai Hijrah Bu.
Nah, mungkin saya izin ke Ibu untuk ngajak Mas Raya untuk ikut kajian Beb Anis itu bagus. Itu kajiannya pemuda-pemuda gitu gimana Bu? Gak apa-apa Pak, bagus juga. Bagus ya. Oke. Mungkin dari Mas Raya gimana mungkin apa boleh mau ikut kajian sama Bapak? Iya. Ikut aja. Ya. Jadi saya nggak ada bensin. Di mana sih? Gus? Di itu loh, di pasar gitu, dalam pasar besar itu biasanya. Oh. Ya terus nggak ada bensin. Kosnya sama di mana sih? Di belakang di Sumbersari. Oh, di belakang ini tuh. Ya. Ah, gampang nanti di Sumbersari itu deket kok sama saya. Nanti saya jemput. Gak apa-apa. Mau ikut tapi kan? Yes. Mau ikut kan gak apa-apa nanti. Ajak temannya gak apa-apa. Tapi saya nggak pernah ikut pengajian gitu Pak. Gak apa-apa itu. Habibnya itu kayak gimana ya? Kekinian banget gitu loh. Sama anak-anak muda gitu. Terus bahas-bahas pemuda gitu. Enak kok Habibnya. Nanti sama bapak ngopi-ngopi ya. Nanti sama anak bapak juga masih SMA tapi nanti bisa kita anak muda sama anak muda sama ngopi-ngopi nanti ya malam Ahad ya nanti Sherlock aja paling bapak ya mungkin gimana Bu? Boleh ya? Boleh. Ya. Selagi itu buat kebaikan anak saya Ya mungkin itu ya penawaran apa alternatif yang keempat itu tadi. Yang terakhir itu mungkin untuk menindaklanjuti dari konseling ini ya biar saya aja yang ngelasin nanti untuk kedepannya Mas Raya perkembangannya saya terus komunikasi sama ibu nanti jangan khawatir sama saya Mas Raya ya enak kok santai aja ngopi-ngopi nanti kalau ke rumah aja nggak apa-apa wis ya wis gitu jadi Mas Raya pokoknya setuju aja wis aman nanti Bu ya, pokoknya kalau ada apa-apa jangan dipaksa dari Mas Raya nanti ya Bu ya nanti takutnya gimana wis pokoknya Mas Raya mau aja wis itu ya mungkin dari itu alternatif tadi sudah paham ya Bu ya apa tadi penyamaan persepsi sama apa nanti saya ajak ikut kajian Mas Raya sudah paham ya ke depannya disamakan persepsinya sama ibu lalu komunikasinya baik lagi berusaha jadi anak yang lebih berbakti pada ibu ya kasihan ibu sendiri di rumah ya nanti sama bapak kalau ada apa-apa bisa curhat ke bapak langsung ya nanti bapak terus komunikasi sama ibu bapak Aris mungkin itu sih dari alternatif dari saya mungkin dari Mas Raya ada unek-unek lagi apa yang ingin disampaikan yang selama ini ibu mungkin belum dengar Ya sudah cukup. sudah ya sip. Mungkin dari ibu ada unek-unek lagi sudah tak cukup saya titip anak saya ya oke santai aja guys aman kalau sama saya nanti saya sering ketemu mungkin seperti itu ya mungkin untuk kedepannya setelah saya harapan dari saya setelah keluar dari sini pulang dari sini permasalahan ini udah nggak ada lagi kedepannya semoga diberi kelancaran Mas Raya diberi kesehatan kelancaran kuliahnya ibu juga diberi kelancaran rezekinya kedepannya saling menjaga satu sama lain sebagai keluarga ya mungkin seperti itu saja mungkin ada lagi Bu sudah Pak ya itu aja Pak saya mau pamit soalnya nanti takut ketinggalan kereta susu mawar nih biar perlu mawar nih terima kasih banyak Pak ya semoga sehat selalu Monggo Pak. Monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.